akan melakukan pengukuran tekanan vena sentral ya Pak ya. Tujuannya supaya untuk mengetahui bagaimana status tekanan pada vena sentral ya, terkait dengan juga status cairannya nanti. Begitu sekitar 5 menit. Apakah Bapak bersedia? Oke. Nah, yang pertama kita posisikan pasien ya, posisi supinasi. Tapi kalau misalkan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik ya, nanti kita akan sesuaikan apakah memungkinkan untuk posisi supinasi atau minimal semi volat ya, 15 derajat nggak masalah ya. Ini ya Pak ya. Oke, buka dulu. Jangan lupa ya cuci tangan, handscoon ya, sudah ya tadi teman-teman. Nah, yang pertama kita lakukan penentuan titik zero point ya. Zero point artinya apa kalau zero point? Titik nol. Titik nol apa maksudnya? Titik nol dari pasien ya. Titik nol dari pasien kita tentukan ya. Yang pertama kita palpasi ya dari ICS 4 1 2 3 4 ICS 4, kemudian kita tarik garis imajiner sampai ke mid aksila di sini ya. Nah, ini bekas yang kemarin sampai ke mid aksila. Nah, ini ya. Ini namanya adalah titik zero point ya, atau titik nol, atau kita dikenal dengan titik flebostatis ya, namanya titik flebostatis. Titik flebostatis atau titik nol pasien ada di sini ya. Nah, titik nol pasien atau kita mulai di sini tuh mengindikasikan muara vena cava ya teman-teman ya. Jadi titik nolnya itu ada di situ. Nah, tapi yang akan kita lihat angka-angkanya itu ada di sini, ada di manometer, sehingga kita akan sejajarkan titik nol atau titik flebostatis dengan titik nol yang ada di manometer, supaya pada saat kita lihat tekanannya nanti di sini di angka 6, maka dari pasien juga angka 6. Paham ya maksud saya? Artinya titik nol dari pasien itu sama dengan 0 di manometer. Begitu. Nah, caranya sebaiknya kalau untuk manometer ini memang tidak difiksasi menggunakan hipaktik ya. Biasanya kita ada yang buat naik turunkan. Kemarin dia lagi fraktur kayak pada saat latihan ya sama kelas lain. Kemarin masih bagus ya. Fraktur. Kita menjadi korban nih tiap tahun. Nah, jadi kita sejajarkan dulu. Kemudian
sejajar atau tidak, kita bisa menggunakan water pass ini ya. Pertama, teman-teman bisa tentukan ya, satu sisi ada di sini titik flebostatis atau zero point patient, sisi lain ada di sini. Ini ada yang lain, ini kayaknya kurang nih cairannya nih. Kayaknya ada satu lagi nih Sasir yang Di minta sabun tuh. bisa, tapi masih bisa sih, cukup. Coba ya. Kayak memang satunya kemarin ada yang udah bisa udah. Nah, jadi kalau misalkan kita naikkan salah satu, maka akan mempengaruhi dari sisi yang satunya. Sehingga yang kita naik turunkan adalah tangan kita yang dekat dengan manometer, yang dengan titik flebostatis tetap statis di sini. Flebostatis, jadi dia statis di sini ya. Nah, sudah sejajar yang sebelah tangan kiri saya. Nah, sudah ya. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini sejajar dengan angka berapa di manometer? Di angka 2 ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, teman-teman ada dua pilihan. Bisa manometernya dinaikkan supaya 0 di sini itu sama dengan 0 di manometer. Paham ya? Atau cara kedua, teman-teman harus ingat-ingat aja, kalau misalkan tadi titik 0 di sini itu dimulai dari angka 2 di manometer. Coba kita pakai yang langkah kedua. Kalau naik turun kan gampang ya. Oh, ini 0, ini 0. Berarti tadi titik flebostatis atau titik 0 pasien ada di angka 2 manometer. Oke, sudah. Nah, gampang. Setelah ini kita tinggal bermain 3-way ya. Kasihan pasiennya capek. Ya, yang pertama teman-teman ada 3 sistem untuk memudahkan ya. Yang pertama kita alirkan sistem 1, kita alirkan dari infus ke pasien. Kalau 3-way berarti ada 3 cabang. Yang saya pegang ini cabang mana? Infus. Yang ini ke jantung atau ke pasien ya. Yang ini ke manometer. Sistem pertama kita akan alirkan dari infus ke pasien ya. Sistem 1 ini tujuannya adalah untuk mengecek ya, atau memastikan bahwa aliran yang ada di sini ya itu memang paten ya. Coba kita alirkan. Artinya kalau kita mau mengalirkan sistem pertama dari infus ke pasien, yang ditutup mana? Yang ke manometer. Yang ke manometer. Seperti ini ya teman-teman. Nah, lancar alirannya? Lancar ya. Kalau tidak lancar kita lihat berarti infusnya tidak jalan gitu ya. Ini masuk ke pasien, ke labot ya kalau di sini. Oke, berarti sudah lancar atau sudah paten alirannya. Nah, kemudian kita lanjut sistem yang kedua. Kita akan alirkan dari infus ke manometer. Mana yang ditutup? Yang ke pasien. Betul seperti ini? Ya. Oke, kita buka klemnya. Nah, nanti jangan lupa kok nggak jalan ya Bu, karena di sini juga ada klem, jadi juga harus dibuka. Nah, oke, lihat ya, ini kita isi. Jalan. Nah, tambah airnya teman-teman. Ya, artinya sebenarnya teman-teman nggak usah isi sampai atas. Ya, ini tadi supaya teman-teman lihat aja ya. Jadi sebenarnya cukup diisi sampai 25 saja. Karena nggak mungkin pasien sampai 25 ya, tekanannya terlalu tinggi ya. Atau diisi sampai 30 juga nggak apa-apa lah. Isi sampai 30 di sini. Ya, jadi nggak perlu sampai atas sebenarnya. Oke, sudah ya jelas sistem kedua.
lanjut sistem ketiga, kita akan alirkan dari manometer ke pasien. Mana yang ditutup? Infus. Infus ya, ya. Kita tutup. Pada saat nanti sistem ketiga, teman-teman perhatikan nanti penurunan air di manometer. Ini kita juga ya, turun airnya ya. Nah. Oke. Nah, karena ini memang tidak jernih, jadi harus oke. Yang mana yang kurang? Itu kan buat itu, itu. Oke. Penurunannya di angka berapa? Oh, silakan makanya berakomodasi maksimal. Ya, di situ kita lihat kalau benar-benar masuk ke pasien akan ada naik turun airnya. Terlihat ya. Nah, itu namanya adalah undulasi. Ya, tapi karena ini kepentem jadi ya nggak bisa ya, ini tangan saya nih yang bikin ini. Undulasi ini ada di angka berapa sampai berapa di situ? 10,5 ke 11. Oke, 10,5 ke 11. Yang mana yang kita ambil? Nilai CVP itu diambil pada saat akhir ekspirasi pada pasien. Ya, bisa teman-teman perhatikan saat pasien akhir ekspirasi, atau teman-teman